Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami bertiga adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sopeng. Akan melakukan praktek coaching dengan alur Tirta sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Kisnawati SPD dari SDN 210 Sandrangeng berperan sebagai supervisor. Bersama rekan saya Ibu Misda SPD GR dari SDN 121 Salondro berperan sebagai coach. Dan Ibu Risnawati SPD dari SDN 193 Teti Kenderai berperan sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Risna? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah dengan kabar baik juga. Oh ya, Bu, jadi sebelum kita melakukan praktek coaching, saya sebagai observer yang akan mengamati dan menilai percakapan coach dengan coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Dan saya akan menilai beberapa hal yang berkaitan dengan rubrik penilaian. Yang pertama, apakah dalam percakapan nantinya Ibu itu sudah menerapkan kompetensi inti coaching. Kemudian yang kedua, bagaimana coach hadir penuh dalam coaching. Yang ketiga, bagaimana coach mendengar aktif dengan menggunakan rasa. Yang keempat, bagaimana coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, yaitu sebagai Ibu Rizka ini akan memunculkan nanti ide-ide baru. Kemudian, apakah percakapan Ibu nantinya itu sudah menggunakan alur Tirta. Yang keenam, bagaimana coachee memberikan jawaban atau merespon. Dan yang ketujuh, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaannya sedikit kepada Ibu Rizna. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching? Begini, Bu. Jadi saya akan mengembangkan 3 kompetensi inti. Ini dari prinsip coaching itu sendiri. Jadi yang pertama kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua pendengar aktif, dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik yang Ibu Rizna ingin kembangkan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan, Bu, yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Jadi apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu Rizna kembangkan?
Jadi di sini Bu, saya sebagai coach sangat berharap mengharapkan nantinya coach saya mendapatkan ide-ide baru atau solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oh, jadi begitu ya, Bu. Baik ya, Bu. Jadi nanti saya akan mengamati bagaimana proses coaching ini, Ibu, dan setelah nanti proses coaching selesai, saya akan berbincang-bincang kembali ya, Bu. Iya Bu. Ya, jadi demikian dulu pra-coaching kali ini. Silahkan Ibu melakukan proses coachingnya bersama dengan coach. Semoga berjalan sesuai dengan keinginan. Amin. Ya, amin Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Baik Bu, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini, Bu. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar ini kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas hanya mencapai 50%. Tidak semua siswa Oh, seperti. mengerjakannya, Bu. Jadi menurut Ibu, apa tujuan dari obrolan kita nantinya ini? Tujuan dari obrolan kita ini, Bu, saya mengharapkan siswa saya ini lebih antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran di kelas saya, Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Iya, iya. Selanjutnya, apa ukuran keberhasilan eh, dari kegiatan coaching eh, menurut Ibu? Menurut saya, Bu, setelah siswa saya antusias dalam mengikuti pembelajaran dan siswa saya ini semua siswa saya sudah mengerjakan tugasnya dengan baik, eh, tidak monoton. Saya yang selalu berbicara dan pembelajaran saya ini sudah tidak membosankan lagi, Bu. Jadi kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di angka berapa dalam pencapaian tujuan tersebut? Skala saya, Bu, skala 6. Karena kenapa? Karena hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama pembelajaran yang di kelas saya itu sedikit membosankan. Saya yang terlalu monoton untuk berbicara. Saya ya terlalu dominan untuk berbicara di kelas. Saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat ataupun aktif berbicara pada proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, Bu. Karena kenapa saya tidak terlalu membiarkan siswa saya ini berbicara karena terkadang kalau mereka berbicara hanya membuat gaduh, Bu, ribut. Iya. Jadi Ibu mau sampai ke tahap skala berapa kira-kira? Kalau saya sih, Bu, maunya sampai ke skala 10. Oh iya, Ibu mau sampai ke skala 10 ya. Apa yang Ibu bisa lakukan untuk mencapai skala tersebut? Yang pertama saya lakukan itu saya merancang pembelajaran yang lebih mengasihkan dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam seperti video dari YouTube, menampilkan video dari YouTube ataupun dari TikTok. Kemudian yang kedua saya memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya itu sesuai dengan bakat dan minat murid-murid saya. Istilahnya itu saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan bakat dan minat murid saya, Bu.
sehingga murid tidak terpaksa menyelesaikan tugas, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya itu. Misalnya dengan melakukan drama, bermain drama atau bermain peran, memutarkan lagu-lagu atau video, membuat semacam proses pembelajaran dalam bentuk game dengan menggunakan aplikasi Quizzes atau Wordwall, Bu. Jadi kekuatan yang Ibu miliki untuk menyelesaikan aksi ini apa, Bu? Kekuatan yang saya miliki itu yang pertama, saya sudah mampu menggunakan komputer, menggunakan beberapa aplikasi yang bisa saya gunakan untuk membuat media pembelajaran, dan menggunakan fasilitas yang ada di sekolah saya, dan sehingga dengan ini saya bisa membuat media yang lebih menarik dan membuat siswa saya lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan yang lebih pentingnya lagi, saya harus bisa membagi waktu dengan baik, Bu. Iya, bagus sekali. Jadi menurut Ibu, apa hambatan dan gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam mencapai tujuan ini? Kalau mengenai hambatan itu, Bu, yang pertama karena terlalu banyaknya pekerjaan atau tugas sekolah sehingga saya tidak punya banyak waktu untuk membuat media pembelajaran yang lebih menarik, sehingga saya hanya sering menggunakan metode ceramah dan metode media pembelajaran yang kurang menarik, yang seadanya ya, yang kayak gambar-gambar yang kurang menarik sehingga siswa kurang bersemangat, seakan siswa lebih mengantuk dan kurang tidak tertarik dengan media yang saya buat, Bu. Oh ya, begitu, Bu. Jadi apa solusi yang dapat membuat murid Ibu agar menjadi antusias dalam mengikuti pembelajaran yang akan Ibu bawakan nantinya? Menurut saya, Bu, karena murid-murid saya ini pasti menginginkan pembelajaran yang lebih mengasihkan, tidak monoton dan tidak membosankan. Jadi saya harus menciptakan pembelajaran yang aktif, kemudian membuat media-media pembelajaran yang lebih menarik dengan menampilkan video-video dari YouTube, melakukan ice breaking, sehingga siswa lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran, Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Eh, Lalu menurut pendapat Ibu, apakah yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran yang Ibu akan nantinya bawakan? Kalau menurut saya, Bu, kan sebelumnya saya melakukan pembelajaran itu yang berpusat pada guru, saya selalu ceramah. Mungkin saya harusnya itu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam proses pembelajaran, kemudian pertama-tama melakukan ice breaking atau menyanyi bersama, melakukan games-games dan mengerjakan tugas sesuai dengan bakat dan minat siswa yang telah di apa yang telah di setelah melakukan asesmen awal ini, Bu, sehingga kita bisa mengetahui bakat dan minat siswa itu seperti apa dan siswa lebih antusias lagi mengerjakan tugasnya itu, Bu. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga murid Ibu kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan sih yang karena terlalu banyaknya, Bu, tugas yang saya berikan dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan sehingga siswa merasa bosan, merasa jenuh dengan proses pembelajaran yang saya lakukan. Jadi siswa tidak mengerjakan tugas yang saya lakukan. Dia lebih lebih monoton untuk bermain-main atau bercerita, Bu. Jadi seperti itu. Kalau boleh tahu Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa di kelas Ibu? Saya biasanya menggunakan buku teks pembelajaran saja yang ada di kelas ataupun yang ada di perpustakaan, Bu. Oh, kalau begitu, adakah sumber belajar lain selain buku yang ada di kelas Ibu? Saya pikir banyak, Bu.
sumber belajar ya, seperti sumber belajar yang bisa kita tampilkan dari video-video dari YouTube, artikel-artikel di blog, atau tulisan-tulisan ilmiah yang ada di internet. Kita juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sedang trennya ini ya, sosmednya itu dengan seperti TikTok atau dengan Instagram, Facebook, Bu. Nah, betul sekali, Bu. Jadi saya yakin sekali, Bu, bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber-sumber ini, pasti akan membuat murid-murid Ibu lebih antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu bawakan. Jadi yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apa solusi atau rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu ini? Seperti yang saya katakan tadi, Bu, yang pertama itu saya akan merancang pembelajaran yang lebih mengasihkan dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam, seperti dari menampilkan video-video YouTube, melakukan nest breaking, melihat video-video dari TikTok, kemudian memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, dan sehingga murid itu tidak merasa bosan, dia mengerjakan tugas sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan bakatnya. Begitu, Bu. Oh iya, bagus sekali, Bu. Bagus sekali. Bagus sekali solusi dan rencana ke depannya. Mudah-mudahan Ibu berhasil ya. Terus selanjutnya, apa ukuran dari keberhasilan rencana Ibu Misdah selanjutnya? Kalau ukuran keberhasilan saya, Bu, saya merasa berhasil ketika saya sudah mampu membuat murid saya ini antusias mengikuti pembelajaran di kelas, dan semua siswa saya mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik dan tepat waktu. Eh, saya sudah mencapai ketika saya sudah mencapai skala 9. Jadi saya sudah menganggap diri saya ini sudah berhasil meskipun belum mencapai skala 10, Bu. Setidaknya siswa sudah merasa antusias dan mengerjakan tugasnya itu dengan baik, Bu. Jadi selanjutnya apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang lebih mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya ini dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dengan kegiatan eksplorasi materi saya tanpa adanya unsur paksaan. Kemudian saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajar ini pada murid-murid saya, Bu, sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Wah, bagus sekali, Bu. Bagus sekali nih rencana Ibu ke depannya. Jadi saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar, Bu, dan sesuai dengan rencana Ibu dan harapan murid-murid Ibu. Ya, terima kasih banyak, Bu, atas waktunya untuk sharing hari ini, Bu. Ya, sama-sama, Bu. Alhamdulillah, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching. Jadi mari kita berbincang-bincang kembali mengenai coaching tadi. Bagaimana Ibu dalam menilai perform dalam coaching tadi? Begini, Bu. Saya menilai perform kegiatan tadi itu sudah berjalan dengan lancar, sudah baik. Yang membuat saya menilai demikian adalah karena coach sudah berhasil menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Jadi tadi dalam proses coaching, Ibu Risna ini sudah lakukan yang terkait dengan inisiator yang itu yang bagaimana ya, Bu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Baik, Bu. Ya, Ibu Misda tadi sudah melakukan sesuai dengan alur tirta. Kenapa saya katakan sudah sesuai dengan alur tirta? Karena di mana saya sudah menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi kepada Ibu Misda tadi, dan menanyakan tanggung jawab saya terhadap rencana aksi tersebut. Dan saya berhasil menggali
potensi tersebut dari Ibu Misda. Dan selanjutnya saya juga sudah menemukan maksudnya Ibu Misda tadi sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Wah, alhamdulillah Bu ya. Jadi selama kegiatan coaching tadi sudah terlihat dan terdengar jelas dari penilaian dan asumsi. Fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra percakapan. Mudah-mudahan dalam kegiatan coaching berikutnya kompetensi Ibu semakin bagus lagi. Jadi saya juga mendengar percakapan Ibu Misda tadi dengan Ibu Tina. Ibu itu sudah fokus terhadap percakapan tadi yang artinya Ibu adalah present atau kehadiran penuh dalam proses coaching tadi. Dan Ibu Risna juga tadi ini sudah mendengarkan aktif pada saat Ibu Ida menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Risna. Ya, amin. Terima kasih banyak, Bu, atas waktunya. Nah, itu dari pengamatan saya. Jadi luar biasa sekali ya apa yang Ibu Risna sudah lakukan pada proses coaching tadi. Kemudian mudah-mudahan ke depannya Ibu Risna ini semakin sukses dalam melakukan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi coaching berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.